Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang dendam. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Besok adalah hari pertama aku bekerja di Rumah Sakit Merdeka. Karena rumah sakit ini jauh dari tempat kosku sebelumnya, jadi dengan terpaksa aku mencari tempat kos baru yang dekat dengan tempat kerjaku. Jadi mulai kapan pindahannya? Tanya wanita berusia 60 tahun yang berdiri di depanku. Insya Allah hari ini Bu, karena besok saya sudah mulai kerja. Baiklah, ini kuncinya. Yang penting di sini jaga kebersihan. Tidak boleh pulang lebih dari jam 10 malam, kecuali ada pemberitahuan dulu dan harus jelas alasannya. Dan satu lagi, tidak boleh membawa pria manapun masuk, kecuali orang tua, dan wajib bawa KTP. Kalau sampai ketahuan, siap-siap angkat kaki dari sini. Mengerti? Iya Bu. Baiklah, saya pergi dulu. Bayarnya nanti setelah sebulan pakai. Kalau betah silakan lanjut, kalau tidak betah silakan pergi dan tidak usah bayar. Ucapnya lagi. Lalu berjalan meninggalkanku sendirian di depan kamar nomor 13 ini. Aneh, baru kali ini ada kos-kosan pakai uji coba dulu. Tapi lumayanlah bisa hemat uang kos sebulan. Tempat ini terbilang bersih dan besar. Ada 20 kamar. Satu dapur, ruang santai sekaligus ruang televisi, dan taman kecil di depan. Di antara semua kamar, hanya kamar nomor 13 yang kosong. Bukankah tempat kamar ini sangat strategis? Tapi kenapa malah kosong? Sudahlah. Dengan perlahan, aku memasukkan kunci dan memutarnya, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Bismillah, Assalamualaikum, ucapku sebelum masuk. Kubiarkan pintu terbuka lebar agar udaranya berganti. Ada tikar, lemari, kaca besar, dan meja kursi belajar di dalamnya. Lumayanlah, ini jauh lebih baik dari kos-kosanku sebelumnya, yang hanya ada lemari dan meja kecil saja. Baiklah, saatnya bekerja. Semangatku sambil melipat lengan baju sampai siku. Aku mulai membersihkan debu yang menutupi seluruh lantai dan barang-barang di sini. Ini masih jam 10 pagi. Pasti penghuni lain sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Hai penghuni baru, sapa seorang gadis cantik yang rambutnya dikucir satu dari ambang pintu. Aku menghentikan aktivitasku dan berjalan mendekatinya. Iya, kenalkan namaku Maira, ucapku sambil mengulurkan tangan. Aku Jihan. Kamarku ada di pojokan nomor 15. Ia mengulurkan tangan membalas jabatan tanganku. Oh, baiklah Jihan, kapan-kapan aku akan mampir ke kamarmu. Baiklah, kutunggu. By the way, bisa kita bertukar nomor ponsel? Tentu saja. Aku segera mengeluarkan ponselku dari saku celana dan mulai bertukar nomor. Apa kau yakin ingin tinggal di kamar ini? Maksudku, kamar ini sudah hampir 2 tahun kosong loh. Tidak masalah lah, aku hanya tinggal membersihkan dan menyulapnya menjadi cantik lagi agar nyaman ditempati. Baiklah, sepertinya kau orang baik. Semoga betah ya. Aku harus pergi dulu karena ada kelas setelah ini. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Baiklah, hati-hati di jalan, ucapku sebelum ia benar-benar pergi, menghilang dari pandangan mataku. Aku kembali masuk dan mulai mengepel lantai. Ibu kos sangat baik. Aku dipinjami semua alat kebersihan secara cuma-cuma. Apa kau penghuni baru di sini? Seorang gadis berkulit putih pucat yang bersandar di pintu dengan tangan terlipat di depan dada. Iya, kenalkan namaku Maira, ucapku mengulurkan tangan. Aku Jessica, dulu aku juga tinggal di sini. Tapi kemudian pindah. Jawabnya sambil membalas uluran tanganku singkat
lalu menariknya lagi dengan cepat. Kenapa? Tanyaku bingung. Horor. Horor? Iya, sudahlah, aku pergi dulu. Semoga saat kau membuka mata besok pagi, tak ada yang menemani tidurmu. Apa maksudnya? Jangan didengarkan, ada suara di belakangku. Astaga, maaf, aku terkejut melihatmu tiba-tiba muncul. Aku terlonjak kaget saat berbalik ada gadis berambut panjang dan bersyal merah yang melingkar di lehernya berdiri di sana. Gadis itu hanya tersenyum manis kemudian berjalan pergi meninggalkanku. Hai, tunggu. Siapa namamu? Kita belum perkenalan. Namaku Maira. Teriakku pada gadis itu. Ia hanya diam saja dan berjalan lurus ke arah gerbang keluar. Mungkin dia sedang tergesa-gesa dan tidak mendengar teriakanku. Aku masuk dan bersiap melanjutkan bersih-bersih lagi. Maaf, aku ingin mengambil syalku yang tertinggal. Suara itu berasal dari ambang pintu. Aku menoleh dan melihat gadis cantik berambut panjang dan bersyal merah tadi. Bukankah dia tadi sudah keluar gerbang? Jarak gerbang ke kamar ini tidak dekat. Cepat sekali jalannya. Apa dia berlari? Kalaupun berlari, pasti nafasnya ngos-ngosan dan berkeringat. Tapi ini... Permisi, bisakah kau ambilkan sekarang? Aku mengejar waktu. Dia membuyarkan lamunanku. Iya, maaf, syal ya? Kira-kira di mana kau menjatuhkannya? Di belakangmu. Aku berbalik dan terkejut saat melihat kain merah tergeletak di atas lantai. Sejak kapan kain merah ini ada di sini? Perasaan dari tadi aku di sini tidak ada apa-apa. Ada pesan masuk dari ponselku. Sebentar ya. Aku merogoh saku celanaku dan segera melihat pesan dari siapa ini. Siapa tahu penting. Jihan? Merah, jika nanti ada gadis bersyal merah yang menyapamu, tolong jangan ditanggapi. Kenapa? Karena dia dulu yang tinggal di kamar yang kamu tempati sekarang. Lalu, dia sudah meninggal 2 tahun silam, tepat di kamar itu. Dek. Tanpa membalas pesannya, aku menatap gadis bersyal merah yang berdiri tepat di depanku. Apa bisa tolong ambilkan syal merahku sekarang? Tanyanya tanpa ekspresi. Aku mengangguk ragu, lalu segera mengambil syal merah itu yang tergeletak di lantai. Saat menunduk, mataku membulat sempurna. Saat secara tak sengaja melihat kaki gadis di depan pintu itu tak menempel di lantai. Astagfirullahaladzim. Aku terjungkal ke belakang, lalu menatap wajah gadis cantik itu yang berubah menjadi pucat, dengan lidah terjulur keluar dan bibir membiru. Ada garis hitam melingkar di lehernya, persis seperti orang yang tercekik karena gantung diri. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Aku berteriak sambil merangkak mundur. Ini tidak nyata, ini tidak nyata, ini tidak nyata. Ucapku dengan mata terpejam, mencoba menguatkan dalam hati. Tiba-tiba aku merasa ada yang memegang pundakku. Pergi, jangan ganggu aku. Teriakku histeris. Hai, tenanglah, kau tidak apa-apa. Aku segera membuka mata dan kini yang kulihat bukanlah gadis bersyal merah tadi, melainkan seorang pria. Ada pria di kamar ini? Tidak, aku bisa mati nanti kalau ketahuan ibu kos. Siapa kau? Kenapa bisa ada di kamar ini? Cepat keluar atau aku akan dimarahi oleh ibu kos nanti. Aku mendorong pria itu keluar dari kamarku dengan kuat. Hai, berhenti. Apa yang kau lakukan? Aku anak pemilik kos-kosan ini. Aku kesini hanya untuk mengantarkan pesanan ibuku. Ia menunjukkan pewangi ruangan di depan wajahku. Anak ibu kos? Tanyaku kaget. Iya, dan berani-beraninya kau mengusirku. Maaf, aku hanya tadi anu apa? Tanyanya sengit. Itu ada setan. Maksudku hantu. Bukan. Sudahlah. Jangan ikut campur. Pergi sana, aku sibuk. Aku segera merebut pewangi ruangan di tangannya
dan masuk lagi ke kamar menutup pintu keras. Ya ampun, dia lebih galak dari ibuku. Aku masih mendengar ocehannya dari balik pintu. Aku melihat sekeliling kamar ini. Syal merah yang tergeletak di lantai sudah tidak ada lagi. Apa kamar ini punya cerita mistis? Oleh karena itu kosong selama 2 tahun. Dan apa karena itu juga ibu kos memberiku pilihan untuk mencobanya dulu selama sebulan? Aku mengusap wajahku kasar. Dan aku langsung dapat sambutan di hari pertamaku menempati kamar ini. Oke, kita buktikan siapa yang akan bertahan di kamar ini. Kau atau aku? Ucapku menantang sambil melihat ke seluruh kamar ini. Sore harinya semua barangku telah selesai dipindahkan. Melelahkan. Untung ada Jihan yang sudi membantuku. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku, oke? Memangnya mau ada apa? Santai aja. Jawabku menenangkan. Aku sengaja tidak menceritakan kejadian tadi siang kepadanya. Kau ini sangat pemberani sepertinya. Terkadang sih. Baiklah, aku kembali ke kamarku dulu. Nanti malam kita keluar cari makan ya. Aku tahu warung yang pas untuk spesies macam kita ini. Baiklah, aku mau mandi dulu sekarang. Oke. Pamitnya sambil meninggalkan kamarku. Aku mengambil peralatan mandi dan mengkalungkan handuk di leher. Aku masuk ke kamar mandi yang ada di bagian tengah bangunan kos ini. Kamar mandi di sini terawat, walau tidak terlalu besar, tapi sangat bersih. Setelah mandi badanku terasa sangat segar. Aku berkenalan dan berbasa-basi dengan penghuni kamar lainnya sembari menunggu waktu maghrib. Banyak mereka menyuruhku untuk pindah saja dari kamar ini. Aku hanya membalasnya dengan tawa dan gurauan. Akan kubuktikan aku bisa mengalahkan mitos tentang kamar nomor 13 yang katanya terkenal angker ini. Tak lama kemudian suara azan maghrib berkumandang. Segera aku berwudu dan sholat di kamarku. Maaf, tadi siang mengagetkanmu. Astaghfirullahaladzim. Selesai salam terakhir, aku dikejutkan dengan gadis bersyal merah yang duduk di belakangku. Aku mencoba untuk tidak menanggapinya, bersikir dan berdoa sekeras mungkin. Kulirik dari ujung mataku, ia masih berada di sana. Seharusnya setan takut dengan bacaan Al-Quran, tapi kenapa dia malah anteng di sana? Aku tahu kau bisa melihatku. Aku masih diam, tidak menanggapinya. Apa kau bisa mendengar suaraku? Tidak. Astaghfirullahaladzim. Aku menutup mulutku rapat. Sial, aku keceplosan. Kau sangat lucu, Maira. Bisakah kita berteman? Kumohon, pergilah. Kita beda alam. Bertemanlah dengan sebangsamu. Aku hanya butuh bantuanmu. Aku tidak mau membantumu. Aku tahu kau orang baik, Maira. Aku terdiam mendengar perkataannya yang seperti menyimpan kesedihan. Bantu aku untuk menemukan siapa pembunuhku. Jangan bercanda, kita beda alam. Kau setan, aku manusia. Aku pasti sekarang hanya bermimpi. Bangun, Maira, ayo bangun. Aku menampar-nampar pipiku agar segera tersadar. Tapi bukannya sadar, malah panas yang kudapat. Setelah kau membantuku, aku berjanji akan pergi. Kumohon, pergilah. Jangan menggangguku. Aku hanya ingin bekerja dan tidur dengan tenang di sini. Pegang janjiku. Aku tidak mau percaya sama setan. Kalau begitu, bantu aku. Astagfirullah, tapi kenapa harus aku? Karena kau orang baik dan hanya kau satu-satunya yang tidak takut saat melihatku dan berbicara denganku seperti ini. Benar. Kenapa aku tidak takut? Padahal jelas dia setan dan aku bisa melihat setan. Astagfirullah, aku bisa melihat setan. Tiba-tiba tubuhku ambruk ke lantai. Setelahnya, aku tak ingat apa-apa lagi. Maira, bangun Maira. Itu seperti suara Jihan. Aku mengerjapkan mataku.
ada banyak orang di sini. Kuedarkan pandanganku, kenapa banyak orang yang di kamarku? Seketika mataku terpaku saat melihat gadis bersyal itu berdiri di pojok kamarku. Ia tersenyum manis ke arahku. "Kau baik-baik saja?" tanya Jihan. Aku mengangguk. "Apa kau diganggu oleh setan di sini? Sudah kubilang ini angker, tapi kau tak mau mendengarkanku," ucap Mila, tetangga kanan kamarku. "Tidak, aku hanya kecapean saja," balasku pelan. "Benarkah? Tapi wajahmu sangat pucat sekarang," ucap Jihan. "Sungguh, aku hanya kecapean saja. Terima kasih telah mengkhawatirkanku, teman-teman." "Baiklah, istirahat dulu. Akan kubelikan teh hangat dan makan malam untukmu." "Tidak perlu, Jihan. Aku sudah lebih baik sekarang. Ayo kita makan di luar saja." "Kau yakin?" Aku mengangguk, mantap. "Baiklah, aku ambil jaket dulu." Jihan dan beberapa temannya pergi keluar dari kamarku. Aku mengambil nafas dalam dan memijit kepalaku pelan. Aku bisa gila kalau seperti ini terus. "Kau tidak akan gila." "Astagfirullah, bisakah kau tidak muncul secara tiba-tiba seperti ini?" Gadis bersyal merah itu duduk manis di depanku. Ia tertawa sampai terlihat gigi gingsulnya. "Kau bicara dengan siapa?" Jihan yang sudah ada di depan pintu bingung menatapku. "Ah, tidak, sedang merutuki diri sendiri saja." "Sudah siap, ayo." Aku segera berdiri, menyambar jaket dan dompet lalu keluar mengunci kamar. "Apa tempatnya jauh?" "Tidak, hanya di belakang kos ini. Di sana terkenal nasi goreng yang sangat enak dan murah. Aku jamin kau akan menyukainya." "Baiklah." "Bang, nasi goreng 2 ya. Merah, kamu pedas enggak?" Aku mengangguk. "2, pedas semua ya, Bang." "Minumnya?" "Es jeruk," jawabku singkat. "Minumannya es jeruk 2. Ayo duduk di sana saja." Aku mengikuti Jihan duduk lesehan di bawah. "Jangan makan di sini." Gadis bersyal itu tiba-tiba duduk di sampingku. "Astagfirullah, kau lagi? Sudahku." "Ada apa, Maira?" Jihan melihatku kaget. Aku menggeleng cepat. "Ini berita gosip di IG membuatku geram." Aku menunjukkan ponsel yang memang sedang membuka akun lambe-lambean. "Di sini banyak makhluk sepertiku untuk membuat warung laris," ucap gadis bersyal merah itu lagi. Aku terdiam, berusaha untuk tidak menanggapinya. "Kau lihat di sana, pria itu mengikat tali putih di penggorengannya. Itu kain kafan yang ia ambil dari kuburan bayi." Dek, spontan aku mengalihkan pandangan ke arah pria yang ia maksud. Bapak Parubaya yang sepertinya sedang menggoreng nasi pesanan kami. Aku tidak percaya. Bisikku pelan, berharap Jihan tidak mendengarnya. "Bagaimana kalau itu?" Tangannya terulur, menunjuk ke arah kerumunan orang yang sedang asik makan di pojokan belakang. Astagfirullah. Aku menutup mulutku saat melihat ada beberapa makhluk terbungkus kain putih dengan air liur menetes di atas piring-piring mereka. "Ada apa? Wajahmu memucat lagi, Maira?" "Jihan, aku itu tiba-tiba merasa mual dan pusing. Bisakah kita pulang sekarang?" "Kau serius? Bahkan minuman kita belum datang, Maira." "Kalau gitu aku pulang sendiri aja." Aku segera berdiri dan meninggalkan Jihan. Aku ke kasir membayar pesanan yang bahkan belum aku sentuh sama sekali. Meminta maaf dan meminta tolong diberikan saja kepada yang mau. "Merah, tunggu, aku ikut." Jihan berlari mengekor di belakangku. "Maaf Jihan, aku..." "Tidak apa-apa, kita masak mie instan saja di kosan." Aku mengangguk pelan, merasa tidak enak. Jihan merangkul bahuku, mencoba menenangkan. "Temanmu ini orang baik, sama sepertimu. Sayang, dia sangat penakut saat melihatku." Gadis bersyal merah itu kini jalan di sampingku. Bukan jalan, karena kakinya tidak menempel di tanah. "Aku berangkat dulu, Jihan."
Pamitku pada Jihan yang sedang berolahraga di halaman. Ia melambaikan tangan sambil berlari kecil di tempat. Pantas saja, badannya bagus. Ternyata ia rajin berolahraga. Ditambah kulit putih susu dan lesung pipit yang semakin menambah kecantikannya. Motor metik yang setia menemaniku kini sudah menembus jalan raya yang sudah mulai padat. Jarak kos ke rumah sakit hanya 15 menit. Kuhentikan motor saat lampu lalu lintas itu berwarna merah. Entah kenapa rasanya udara hari ini sangat dingin. Padahal matahari sudah memancarkan sinarnya dengan sempurna. Kuedarkan pandanganku. Tempat ini masih terasa asing bagiku. Mungkin saat aku libur nanti harus berjalan-jalan mengelilingi daerah ini. Kak, mau beli bunga? Pandanganku tertuju pada anak perempuan berjilbab putih lusuh di sampingku. Ia menawarkanku bunga mawar. Wow, cantik sekali bunganya. Berapa harganya? Tanyaku. Jelas aku tidak butuh, tapi tak apalah, hitung-hitung membantu. 10.000 saja, Kak. Senyum mengembang di bibirnya. Beli 2 ya. Pilihkan yang masih segar, oke? Ucapku sambil merogoh uang di jaket sisa pembayar nasi goreng semalam yang tidak jadi kumakan. Terima kasih, Kak, semoga harimu menyenangkan. Ucapnya tulus lalu pergi menjauh. Kuletakkan bunga mawar merah di saku pinggir tas ransel hitam yang kupakai. Segera aku lajukan motor saat lampu lalu lintas itu berubah hijau. Baru beberapa meter terlihat kerumunan orang di seberang. Sepertinya terjadi kecelakaan. Aku ingin sekali menolong. Tapi saat kulihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Aku segera melajukan lagi motorku. Aku tidak mau terlambat di hari pertama kerja. Aku berdoa semua baik-baik saja. 15 menit kemudian, motorku sudah memasuki parkiran rumah sakit. Segera aku cari kantor kepala bagian perawatan dan memberikan berkas kepindahan kerjaku. Setelah diberi beberapa penjelasan dan jadwal kerja, aku langsung ditugaskan di bagian IGD. Nanti ketemu Bu Rani ya, beliau kepala bagian IGD. Ucapnya terakhir sebelum aku meninggalkan ruangannya. Kuletakkan tas di loker khusus karyawan IGD dan segera mencari sosok Bu Rani. Permisi Bu, kenalkan saya Maira, perawat pindahan dari rumah sakit Husada. Oh iya Maira, selamat datang dan selamat bergabung ya. Saya Rani, kepala IGD di sini. Dan sepertinya kamu akan sangat sibuk hari ini. Karena ada kecelakaan besar tadi, kita harus segera ke IGD saja, oke? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap Bu. Terlihat banyak perawat berlalu lalang memberi pertolongan kepada korban kecelakaan. Aku segera mendekati salah satu perawat yang terlihat kerepotan. Aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menawarkan bantuan apa yang bisa kulakukan. Oh, ini sudah selesai Maira. Tolong keurus pasien yang di sana. Tadi dia terluka sangat parah. Ucap perawat yang ku tahu bernama Rosa. Segera aku berlari ke arah bed yang ditunjuk tadi. Terlihat pasien ini sudah ditutup kain putih. Apa dia sudah meninggal ya? Aku mencoba membuka kain putih itu, berniat untuk mengeceknya. Astagfirullahaladzim. Kuhempaskan kain itu dengan cepat. Wajah itu, wajah anak kecil yang menawariku bunga mawar tadi. Ada apa? Tanya seseorang berdiri di belakangku. Tidak, maaf, aku hanya sedikit terkejut. Balasku cepat dan segera merapikan kain putih itu untuk menutupi wajahnya. Dia sudah meninggal 10 menit setelah dibawa ke sini tadi, sekitar 6:30. Ucap perawat berjilbab ini sambil menulis laporan kematiannya. 6:30? Tadi aku berangkat sekitar jam 7 dan dia masih menawariku bunga di lampu merah. Ucapku dalam hati, bingung. Hai Kak, terima kasih telah membeli bungaku. Karenamu, hari ini ibu dan adikku bisa makan. Terdengar suara di sampingku. Aku segera menoleh dan melihat anak kecil berjilbab itu berdiri di sana. Aku yang kaget dan bersiap teriak, tiba-tiba mengurungkan niatku.
karena melihat gadis bersyal merah tiba-tiba muncul di belakangnya. Kututup mulutku cepat. "Jangan takut Maira, dia temanku," ucapnya singkat. Segera aku balikan tubuhku cepat dan mencoba mencari kesibukan dengan mengurus pasien lain. Aku bisa gila kalau seperti ini terus. Umpatku lirih sambil memasang infus salah satu pasien. "Sudah kubilang, kau tak akan gila, Maira. Pergilah, jangan ganggu aku." Segera aku selesaikan tugasku dan berpindah ke pasien yang lain. "Aku dulu juga meninggal di sini, Maira, 2 tahun yang lalu." "Aku sedang sibuk, apa kau tak lihat?" Balasku kesal. Bahkan aku sudah seperti orang gila, bicara bisik-bisik seperti ini. Tak ada jawaban lagi. Saat aku menoleh, gadis bersal merah itu sudah tidak ada. Aku menghela nafas lega dan mulai berkonsentrasi lagi pada pekerjaanku. "Jadi, mulai sekarang kamu kerja di sini?" tanya Rosa pada kami yang sedang istirahat siang. "Iya, Kak." "Panggil Rosa saja, kita seumuran sepertinya," ucapku sambil menyendokkan nasi ke mulut. "Baiklah. Tinggal di mana kamu?" "Di kos Permata, dekat dari sini." "Kosnya Bu Tati?" tanyanya sedikit kaget. Aku mengangguk sambil meminum air putihku. "Bukankah di sana sudah full kamarnya? Kemarin temanku..." Tunggu. Jangan bilang kamu menempati kamar nomor 13, Maira." Kali ini suaranya sedikit ditekan. "Iya, kenapa?" "Wow, apa kamu tidak diberitahu anak kos yang lain kalau kamar itu..." "Sudah, tapi aku tak peduli. Itu hanya mitos dan mereka saja yang berlebihan. Sudah banyak yang mencoba menempati kamar itu, tapi tak ada yang betah. Sampai akhirnya kamar itu dibiarkan kosong lama." Balasnya lagi. "Apa kau tahu apa penyebab kamar itu menjadi misteri, Rosa?" Apa kau yakin ingin mendengarkannya? Aku tak yakin kamu akan berani tinggal di kamar itu lagi setelah aku menceritakannya. Mungkin kamu akan ketakutan setengah mati." "Santai aja, aku ini wanita pemberani," ucapku sombong. Baiklah, namanya Sakita. Dulu aku yang pertama kali menanganinya saat ia masuk IGD. Ia korban pembunuhan, tapi belum sepenuhnya meninggal. Ia ditinggalkan begitu saja di kamar itu. Ia ditemukan oleh temannya yang katanya berniat meminjam laptop, tapi justru menemukan Sakita dalam keadaan tergantung di kamar itu. Awalnya orang mengira ia bunuh diri, tapi setelah diselidiki dia dibunuh. Sepertinya pembunuh itu mencoba memanipulasi agar kejadian terlihat seperti bunuh diri. Astagfirullahalazim, pembunuhan? Iya. Selain ia hampir kehabisan nafas karena cekikan kain merah itu, ternyata ia juga diracun. Tidak ada yang tahu sebenarnya motif pembunuhan itu apa. Karena Sakita selama hidup dikenal baik dan tidak ada musuh, sampai saat ini kasus itu masih belum terungkap. Konon katanya orang tua Sakita sampai menjual sawah di desa untuk menyewa pengacara agar kasus ini terungkap. Tapi kamu tahu kan, hukum zaman sekarang itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus ini sama sekali tak ada titik terang karena tak ada saksi dan barang bukti apapun yang mengarah ke seseorang. Aneh bukan? Ini sangat tragis dan banyak kejanggalan. Apakah perbuatan orang dalam? Karena setauku peraturan di sana sangat ketat, ucapku sambil memasukkan suapan terakhir ke mulut. Iya, semua orang juga berpikir seperti itu. Sejak saat itu banyak teror dan penampakan Sakita di kos-kosan itu. Apa kau juga pernah didatanginya? Aku tidak. Jawabku bohong. Lalu pandanganku tertuju pada gadis bersyal merah yang ternyata bernama Sakita itu. Ia memandangku dari ujung kantin. Aku harus menolongnya atau membiarkannya saja. Ini sungguh berat. Aku dilema. Jihan, apa kamu tahu kasus tentang Sakita? Tanyaku pada Jihan saat kami sedang makan malam di ruang tengah. Shh, jangan membahasnya di sini, Maira. Besok aja kita bahas saat berada di luar kos-kosan.
Balasnya sambil meletakkan jari telunjuk di depan mulut. Kenapa? Setiap ada orang yang membahas tentang dia di sini, pasti nanti akan didatangi Sakita di mimpinya. Benarkah? Jihan membalas dengan anggukan, lalu memakan lagi sate ayam yang kubelikan saat pulang kerja tadi. Hitung-hitung sebagai ganti kekecewaan karena tidak jadi makan nasi goreng kemarin. Itu karena aku tidak suka dibicarakan di belakang. Sakita yang kini tiba-tiba duduk di sampingku menatap Jihan datar. Entah kenapa sudah terbiasa, aku tidak terlalu terkejut lagi saat melihat ia muncul dengan tiba-tiba seperti ini. Oh ya, kamu tahu nama Sakita dari mana? Sepertinya aku belum pernah menceritakan apapun padamu. Jihan menatapku bingung. Dari Rosa, dia teman kerjaku. Kebetulan dia yang menangani Sakita saat pertama kali masuk IGD. Jihan hanya mengangguk-angguk, tanda mengerti. Aku kembali menyantap makananku dan sesekali mengobrol dengan Jihan. Maira, kau harus segera ke kamar nomor 17. Ada yang mencoba bunuh diri di sana, ucap Sakita tiba-tiba. Aku menolehnya sekilas, lalu mengenyeritkan dahi. Kamar nomor 17, itu adalah kamar Jessica, bukan? Segera, atau ia akan kehabisan banyak darah nanti, ucapnya lagi. Wajahnya benar-benar serius. Dengan cepat aku berdiri dan berlari ke arah kamar Jessica. Entah kenapa aku sedikit percaya pada ucapan Sakita. Maira, ada apa? Kau mau kemana? Teriak Jihan. Ikut aku Jihan, cepat. Balasku tak kalah keras. Beberapa orang yang melihatku berlari, mau tak mau mengikutiku juga karena penasaran. Jessica, buka pintunya. Teriakku keras saat sudah sampai di depan kamarnya. Aku menggedor pintu itu keras. Semua penghuni kamar yang lain ikut keluar dan berkerumun di depan kamar Jessica. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tanya Mila yang tadi mengikutiku. Aku memberi kode sebentar dengan tanganku. Jessica, kuhitung sampai 3. Kalau kamu tidak membuka pintu ini, maka akan kudobrak. Masih tak ada jawaban, aku mulai panik. 1, 2, 3. Bantu aku mendobrak, cepat. Teriakku pada beberapa orang di sana, termasuk Jihan dan Mila. Walau terlihat kebingungan di wajah mereka, tapi dengan cepat mereka bergerak maju dan mendobrak pintu. Dengan 2 kali dorongan, pintu itu berhasil terbuka. Dan Jessica! Teriak Jihan histeris saat melihat Jessica terbujur lemah dengan pisau di tangan kirinya dan pergelangan tangan kanannya bersimbah darah. Mil, tolong ambil kotak putih di atas meja kamarku. Jihan, tolong ambil air bersih dan handuk kering. Dan kalian tolong segera panggil ibu kos dan ambulan, cepat. Teriakku memberi instruksi kepada mereka. Segera kurai kain apapun yang ada di sekitarku untuk menghentikan pendarahan dan mengikatnya erat ke pergelangan Jessica. Jessica, kau dengar aku? Jessica, ucapku sambil menepuk-nepuk pipinya. Denyut nadinya masih berdetak normal, berarti ia baru saja melakukan percobaan bunuh diri ini. Aku mengambil pisau di tangan kiriku dengan kain untuk membungkusnya rapat. Siapa tahu nanti dibutuhkan oleh polisi atau siapapun untuk penyelidikan lebih lanjut. Handuk dan air yang dibawa Jihan kugunakan untuk membersihkan darah yang berceceran dan mengganti pengikat luka di pergelangan tangannya. Semoga goresan pisau itu tidak sampai mengenai pembuluh venanya. 5 menit kemudian ambulan datang. Mungkin karena jaraknya yang dekat, jadi memudahkan penyelamatan ini. Jessica segera diangkut ke dalam mobil dan segera dipasangi infus. Saat aku mau ikut, tapi ibu kos melarangku. Biar yang lain saja. Ia ingin berbicara denganku, katanya. Terima kasih Maira, karena tindakan cepatmu nyawa Jessica tertolong. Tadi pihak rumah sakit sudah menghubungi dan sekarang orang tua Jessica sudah ada di sana. Ucap Bu Tati saat aku selesai berganti pakaian yang tadi bersimbah darah dan menemuinya di ruang tengah. Iya Bu, tapi dari mana kamu tahu kalau Jessica melakukan percobaan bunuh diri? Tadi saat saya tanya Jihan, katanya kamu sebelumnya sedang makan dengannya
dan tiba-tiba berlari begitu saja. Pertanyaan kali ini langsung membuatku menelan salivah kuat. Itu saya, Bu, aduh, aku harus jawab apa? Masa bilang kalau Sakita yang memberitahu? Dikira aku gila nanti. Ada apa? Kenapa gugup seperti itu? Maaf Bu, saya... Bu, Ibu, di mana Bu? Terdengar suara pria dari luar. Di ruang tengah, Al, kemarilah. Balas Putati. Aku menghela nafas lega. Setidaknya aku tak perlu menjawab pertanyaan ini sekarang. Terlihat pria berkulit putih dan berpakaian kemeja biru muda muncul di pintu. Ini pria yang sama dengan yang kudorong kemarin saat di kamarku. Ia duduk di samping Putati lalu memandangku sekilas. Maira, kenalkan, ini anak saya, Aldi. Aku mengangguk pelan sambil menatapnya takut. Jangan sampai dia melapor karena telah kuperlakukan tidak sopan kemarin. Dia membalas anggukanku singkat tanpa ekspresi. Ya, walau tanpa ekspresi, tapi tidak mengurangi kegantengannya. Ku dengar ada yang mencoba bunuh diri, Bu. Iya, si Jessica, tapi sudah beres. Untung ada Maira yang dengan cepat mengetahuinya dan segera memberi pertolongan pertama. Ibu sangat bersyukur di sini ada seorang perawat seperti dia. Perawat? Jadi kau seorang perawat? Tanya Aldi kepadaku. Aku mengangguk pelan. Apa selain perawat, kau juga seorang paranormal? Maksudmu? Hanya seorang paranormal yang bisa mengetahui kejadian yang bahkan sahabat terdekatnya pun tak tahu kalau Jessica mencoba bunuh diri. Jaga mulutmu, Bung. Aku hanya mengikuti firasatku saja, dan kebetulan itu benar. Balasku dengan cepat, berdiri dan menatapnya tajam. Santai aja, kalau memang perkataanku salah, Nona. Balasnya enteng. Kau justru terlihat mencurigakan kalau bersikap seperti itu. Sudah, kalian ini apa-apaan. Bersikaplah dewasa. Sudah sana, Maira, kamu kembali ke kamarmu. Dan kau Aldi, cepat pergi kerja. Bukankah kamu masuk malam hari ini? Ibu mau istirahat dulu. Putati beranjak dari kursi dan pergi keluar. Aku pun bersiap pergi ke kamarku, tapi terhenti oleh tangan besar milik Aldi melintang di hadapanku. Aku tahu kamu bisa melihatnya, Maira, ucapnya lirih. Apa maksudmu? Bicaralah yang jelas. Sakita. Aku tahu kamu bisa melihat Sakita, bukan? Aku menelan salivahku kuat-kuat. Mata itu menatapku semakin tajam. Jangan bicara hal konyol, minggir. Jangan menghalangi jalanku. Aku menurunkan tangannya keras dan berjalan melewatinya. Karena kalung yang melingkar di lehermu itu adalah pemberianku untuknya. Dan hanya ada satu di negara ini. Langkahku terhenti saat mendengar ucapannya. Segera tanganku beralih ke leher. Ada kalung perliontin batu safir merah. Tapi sejak kapan kalung ini melingkar di leherku? Karena aku paling tidak suka memakai aksesoris selama hidupku. Lalu mataku tertuju pada Sakita yang berdiri di depan pintu. Ia menatap Aldi tajam. Tangannya mengepal sempurna. Ada apa sebenarnya di antara mereka? Apa Aldi ada hubungannya dengan kematian Sakita? Ini semakin rumit jika memang Aldi ada sangkut pautnya dengan kematian Sakita. Aku segera berjalan cepat meninggalkan ruangan tengah dan memasuki kamarku, lalu menguncinya rapat-rapat. Aku menjatuhkan badan di atas kasur dengan posisi telungkup. Besok jangan membawa motor dan jangan izinkan siapapun membawa motormu, oke? Suara Sakita terdengar di telingaku. Aku yang sudah memejamkan mata bersiap untuk tidur hanya membalas perkataannya dengan mengacungkan jempol. Karena besok akan ada kecelakaan yang mungkin akan menewaskan siapapun yang mengendarai motormu. Ucapnya lagi yang masih samar-samar ku dengar. Maira, aku pinjam motormu sebentar ya, mau ke fotokopi belakang kosan. Teriakan seseorang di luar. Iya.
Aku membalas teriakannya dari dalam kamar mandi, lalu melanjutkan mandi lagi. Dek, tiba-tiba aku teringat pesan Sakita semalam. Sial, aku segera mempercepat mandiku dan memakai baju tanpa handukan terlebih dahulu. Aku berlari ke arah halaman di mana aku biasa memarkirkan motor. Sudah tidak ada. Aku segera berlari keluar kosan, namun seketika terhenti saat mendengar suara rem mobil berdecit begitu nyaring, seperti dipaksa berhenti oleh pengemudinya. Lalu setelahnya terdengar suara benturan keras. Dek, ada kecelakaan! Teriak orang-orang di jalan sambil berlarian. Maira, tadi Jihan titip pesan, katanya dia pinjam motormu sebentar untuk fotokopi ke belakang kos. Mila menepuk pundakku pelan. Apa itu? Sepertinya ada kecelakaan, ayo kita lihat, ucapnya sambil berlari keluar. Jihan, ucapku lirih yang seketika lemas, terduduk di tanah. Kali ini kamu gagal menyelamatkan temanmu. Terdengar suara di belakangku. Segera aku menoleh dan dibuat terkejut olehnya yang sedang memegang sebuah kabel dan gunting. Aldi, kamu... Dia melempar gunting dan kabel itu di hadapanku. Senyum menyeringai menghiasi bibirnya. Tangan putih itu merogoh sesuatu di balik badannya. Sekantong cairan berwarna merah terlihat keluar dari balik badannya. Kau tahu Maira, ini minuman kesukaanku, ucapnya sambil menyobek ujung plastik itu. Dia menghisap cairan merah kental itu dengan nikmat. Kau menjijikkan. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Apa kau mencoba membunuhku? Awalnya begitu, tapi sepertinya Sakita selalu melindungimu. Jadi mungkin satu persatu aku akan menyingkirkan teman-temanmu dulu. Balasnya sambil mengelap sisa cairan merah itu di mulutnya. Kau mau? Ini sangat lezat. Ia berjongkok dan mendekatkan cairan itu ke arah mulutku. Jauhkan itu dariku. Tapi bukannya menyingkir, ia justru mencengkram tanganku erat dan memaksaku meminumnya. Cairan itu berceceran mengenai mulut dan bajuku, dan seketika bau anyir menusuk hidung. Jangan, kau gila Al, pergi, pergi. Teriakku histeris lalu terbangun dari tidur. Aku mengucek mata cepat dan melihat sekeliling. Aku berada di kamarku, meraba mulut dan baju yang kering tak ada noda cairan merah itu. Nafasku masih tersengal-sengal. Kurai botol minuman di samping tempat tidur. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Mimpi itu sungguh menyeramkan. Seketika aku merasa takut dengan Aldi. Benarkah dia psikopat berdarah dingin? Setelah mimpi itu, mataku tak bisa terpejam lagi. Kuhabiskan waktu untuk membaca buku sampai masuk subuh. Setelah sholat, aku memutuskan berjalan-jalan di sekitar kosan sambil mencari sesuatu untuk sarapan. Tadinya mau mengajak Jihan, tapi dia sedang banyak tugas kuliah yang harus diselesaikan pagi ini juga. Saat tiba di kosan, usai berjalan-jalan, kulihat Aldi baru saja turun dari mobilnya dengan membawa sesuatu di tangan. Sesuatu yang mengkilap seperti gunting. Jangan-jangan dia mau menggunting kabel remku seperti yang ada di mimpi. Dengan cepat aku berlari mendekati halaman parkiran motor, sengaja bersembunyi di sekitar situ. Tapi tak jua ada tanda-tanda mencurigakan dari Aldi. Ia yang tadi turun dari mobil dan masuk rumah, tak lagi keluar sampai sekarang. Karena takut terlambat kerja, akhirnya aku beranjak dari tempat persembunyianku dan bergegas mandi. Maira, aku pinjam motormu sebentar ya, mau ke fotokopi belakang kosan. Teriak seseorang dari luar. Dek, suara itu. Jangan Jihan, kau masih di sana? Tak ada jawaban. Aku segera memakai pakaianku lagi. Tak jadi mandi. Dengan cepat berlari ke arah parkiran dan melihat sosok Jihan baru saja keluar dari gerbang, mengendarai motor metik hitam milikku. Jihan, berhenti! Teriakku keras, tapi sepertinya ia tidak dengar. Aku berlari semakin kencang mengejarnya.
Sudah lama tidak berolahraga dan berlari seperti ini sangat menguras tenaga. Tapi aku tak peduli, yang penting menyelamatkan Jihan. Jihan, Jihan, berhenti! Teriakku lagi. Kali ini Jihan mendengarku. Ia menghidupkan lampu sen lalu merapat minggir. Ia turun dari motor dan melihatku bingung, yang mungkin terlihat seperti orang gila, berlari-lari menggunakan piyama tidur tanpa alas kaki. Aku mengatur nafasku setelah selesai di depannya. Dadaku sesak sekali. Kutepuk-tepuk pelan sambil menarik nafas dalam dan cepat. Kamu ini kenapa? Aku kan sudah bilang tadi mau pinjam motormu. Jihan menepuk punggungku pelan. Terlihat wajahnya kebingungan melihatku. Tunggu, biarkan. Aku bernafas dulu. Mau aku belikan minuman? Tawarnya. Aku menggeleng cepat. Setelah nafasku kembali normal, aku mulai berbicara padanya. Dengar Jihan, aku... Tiba-tiba sebuah benturan keras terdengar keras. Dan suatu yang buruk terjadi tepat di depan mata kami. Sebuah minibus menabrak warung fotokopian. Tempat yang akan Jihan datangi. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Terlihat banyak darah berceceran di sana. Dan mungkin jika aku tak mencegah Jihan, bisa jadi ia salah satu korban di sana. Kulihat Jihan juga sama kagetnya denganku. Wajahnya yang biasa berwarna putih kemerahan, ini menjadi pucat pasi. Ada kecelakaan! Teriak orang-orang yang mulai berlari menolong. Aku dan Jihan bagai patung, tak bisa bergerak, atau lebih tepatnya terlalu syok. Sampai sulit bergerak, karena jelas hanya tinggal menyeberang saja. Jihan sudah sampai di warung fotokopi itu. Maira, Jihan, apa yang kalian lakukan di sini? Suara cempreng Mila terdengar dari belakangku. Baju dan kuciran rambutnya sama persis dengan yang ada di mimpiku. Aku memutar memori mimpiku semalam. Kulihat baju yang dipakai Jihan ternyata juga sama. Lalu bagaimana dengan Aldi? Aku harus mencarinya. Mila, tolong bawa Jihan dan motorku kembali ke kosan ya. Aku ada urusan sebentar. Permisi, Bu Tati. Ku ketuk cepat pintu itu saat sampai di rumah Bu Tati yang berada di sebelah kosan yang ku tempati ini. Aku berjalan mondar-mandir menunggu pintu dibuka. Aduh, kenapa lama sekali bukanya? Ada apa? Terlihat Aldi yang membuka pintu. Ia sedang membawa sesuatu di balik pintu itu. Saking penasarannya, dengan cepat aku meraih tangannya dan ingin melihat apa yang ia bawa. Kabel dan gunting. Lalu aku menatap matanya tajam. Apa-apaan kamu ini? Sentaknya sambil menghempaskan tanganku. Untuk apa kabel dan gunting itu? Apa yang kamu rencanakan sebenarnya, Aldi? Tanyaku penuh selidik. Ia mengernyitkan dahinya, menatapku heran, lalu dengan cepat meletakkan telapak tangannya di dahiku. Apa kamu sakit? Sampai bicara ngaco seperti ini? Ucapnya kemudian. Sudah minum obatmu? Jawab. Sengitku sambil menyingkirkan tangannya dari dahiku. Siapa Al? Suara Bu Tati terdengar dari dalam rumah. Orang gila, Bu. Sial, dia menyebutku orang gila. Orang gila gimana? Maira, ada apa? Bu Tati muncul dari balik pintu. Ia menatapku heran. Mungkin karena pakaian dan kakiku yang tak memakai sandal. Maira, ada apa? Tanya beliau lagi, tapi aku justru menatap Aldi tajam. Mungkin Bu Tati menyadari tatapan ini. Al, sudah sana masuk, selesaikan dulu motor ibu yang kamu benahi tadi. Sebentar lagi mau ibu pakai. Ujar Bu Tati sambil mendorong Aldi masuk ke dalam. Motor Bu Tati? Jadi mimpi itu... aku sungguh sangat bingung dan malu. Aku benar-benar seperti orang gila sekarang. Bu, itu cuma mau bilang kalau ada kecelakaan di belakang kosan. Ucapku asal. Iya, ibu sudah tahu, terdengar sampai sini tadi. Lalu, oh sudah tahu ya Bu. Ya sudah kalau begitu. Saya cuma memberitahu saja, mungkin nanti ibu kalau mau pergi jangan lewat sana.
karena untuk sementara jalannya ditutup, Bu. Oh gitu, baiklah, terima kasih atas informasinya ya. Ucapnya lembut. Aku mengangguk lalu berpamitan dan segera masuk ke kamar dan mengunci rapat. Kusandarkan punggung di bilik pintu. Lama-lama tubuhku lemas dan terduduk di situ. Kupeluk kakiku erat, lalu menopang dagu menggunakan dengkul kaki. Maira. Aku menoleh. Terlihat Sakita duduk di sampingku. Ia ikut menyandarkan punggungnya di pintu ini. Kenapa hidupku jadi sekacau seperti ini? Gumamku pelan. Bukan kacau. Hanya kau saja yang belum mampu mengolah dan menganalisa semua firasat-firasat yang datang menghampirimu. Bisakah aku hidup tenang seperti dulu? Percayalah pada aku, Maira. Akan banyak nyawa yang akan tertolong dengan semua firasat yang datang padamu, termasuk aku. Kau tahu, lama-lama aku bisa gila. Aku kembali menopang daguku dan menatap lurus ke depan. Gila itu penyakit yang bisa disembuhkan, beda dengan nyawa. Ucapan Sakita selalu mengandung kesedihan. Aku menghela nafasku panjang. Ini baru awalan bukan? Masih ada hari-hari esok yang mungkin bakal lebih gila dari ini. Aku mendapat jadwal observasi pasien di bangsa 5 yang kebetulan Jessica dirawat di sini setelah kejadian semalam. Ia hanya tersenyum tipis tanpa menjawab perkataanku. Pergelangan tangan kanannya terbalut perban dan tangan kirinya terpasang jarum infus. Lain kali kalau ingin melakukan hal bodoh itu lagi, pikirkanlah 2 orang yang sangat mencintaimu di luar sana. Ucapku sambil mengecek tekanan darah Jessica. Tadi sebelum masuk ke bangsal ini, aku sempat mengobrol dengan orang tua Jessica. Mereka terlihat sangat terpukul dan syok melihat putrinya melakukan percobaan bunuh diri ini. Terima kasih telah menolongku, ucapnya pelan tanpa menatapku. Aku tersenyum sambil memegang pundaknya pelan. Jangan merugikan dirimu sendiri dengan melakukan hal-hal bodoh seperti semalam, misalnya. Selain merugikanmu, pikirkan juga perasaan mereka yang mencintaimu dengan tulus di luar sana. Setiap masalah itu ada solusinya, dan setiap solusi itu pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu, Jessica, maka hidupmu akan tenang. Ia masih tak menatapku, tapi kulihat matanya mulai berkaca. Baiklah, aku pergi dulu. Masih banyak pasien yang harus aku data. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Pamitku yang hanya dijawab anggukan pelan, dan lagi-lagi ia tak mau melihatku. Terlihat air mata mulai menetes dari mata sipitnya. Siang ini suasana hatiku sedang tidak baik. Sejak kejadian pagi tadi, Jihan tiba-tiba demam tinggi dan terpaksa tidak masuk kuliah. Mungkin dia terlalu syok atau apalah, nanti akan coba kutanyakan saat pulang kerja. Maira, Maira. Suara Rosa membuyarkan lamunanku. Aku menatapnya sekilas lalu meneruskan menyalin data pasien yang aku observasi tadi. Apa sedang ada masalah? Kau banyak melamun hari ini? Iya, sedikit. Ayo kita makan siang. Setelah ini kita observasi bersama Dokter Al. Rosa, Maira, cepat ke IGD sekarang. Urani berlari terkopoh-kopoh menuju IGD. Tanpa menunggu perintah 2 kali, aku dan Rosa segera mengikuti beliau dari belakang. Astagfirullahalazim, ada wanita hamil besar dengan pisau tertancap di dadanya. Aku yang tadinya semangat tiba-tiba menjadi lemas. Ada banyak darah keluar dari punggung dan dari pangkal pahanya. Ternyata ia juga pendarahan. Lakukan observasi, cek tekanan darah, pasang infus, cek kondisi janin. Teriak Burani lantang. Dengan cepat aku, Rosa, dan beberapa perawat lainnya melakukan perintah Burani. Sedangkan samar-samar aku dengar suara pria menangis dari balik tirai. Kerabat Bu Santi, terdengar teriakan Burani dari luar. Mari ikut saya, Pak. Tangisan pria tadi terdengar kian menjauh dari pendengaranku. Segera bawa pasien ke ruang operasi. Teriakan Burani setelah beberapa menit kemudian. Hatiku tersayat
saat mendengar rintihan wanita itu berkali-kali menanyakan keadaan bayinya. Rosa menjelaskan semua dalam keadaan baik dan akan segera dilakukan operasi. Ia mencoba menenangkan hati wanita itu. "Jangan biarkan laki-laki itu menyentuh bayiku," ucap wanita itu yang sangat lemah. Tangan yang berlumuran darah itu sekilas menggenggam tanganku. Saat bed yang ia tiduri, kudorong memasuki ruang operasi. Laki-laki yang mana yang ia maksud? Gumamku bingung saat mencuci tangan di wastafel IGD. Laki-laki yang menangis tadi. Suara Sakita terdengar di telingaku. "Kenapa?" Temui laki-laki itu dan perhatikan dengan seksama. Aku kemudian berjalan menyusuri lorong menuju ruang operasi. Lampu merah masih menyala, artinya operasi itu masih berlangsung. Tapi di mana laki-laki yang menangis tadi? Aku berjalan perlahan sambil mengedarkan pandanganku, mencari sosok pria tinggi kurus berjaket denim itu. "Iya bos, setelah ini aku akan membawanya ke sana. Siapkan saja uang kesepakatan kita." Terdengar sayup-sayup suara dari arah selatan. Aku perlahan mendekatinya dan menajamkan pendengaranku. "Aku sedang di rumah sakit sekarang. Istriku sedang melahirkan. Harta karunmu." "Harta karun? Segera kirim uangmu untuk biaya operasi atau harta karunmu tidak akan aku kirim hari ini," ucapnya setengah mengancam. "Apa maksudnya?" "Suster." Laki-laki itu terkejut melihatku berdiri di belakangnya. Ia segera mematikan ponsel dan memasukkannya ke saku jaket. Ada apa ya?" Suaranya terdengar gugup. "Tidak ada apa-apa, Pak. Kebetulan saya lewat sini saja dan mendengar suara Bapak. Apa Bapak suaminya, Bu Santi?" Tanyaku basa-basi. "Iya Sus, sungguh malang nasib istri saya. Sedang hamil tua dan diserang oleh sekelompok pencuri yang masuk ke rumah kami. Saat saya pulang kerja, saya sangat kaget menemukan dia sudah terbaring lemah bersimbah darah dengan pisau menancap di dadanya," ucapnya sedih. "Sedih? Benarkah ia sedih?" Dari sorot matanya tidak menunjukkan gurat kesedihan sama sekali. "Oh, saya turut bersedih Pak. Semoga semua baik-baik saja dan anak Bapak lahir dengan selamat, menjadi anak yang baik, berguna bagi agama maupun orang sekitar, dan mampu membahagiakan orang tuanya kelak." Ia sedikit kaget mendengar aku mendoakan anaknya. Bukankah wajar mendoakan seperti itu? Kenapa ia malah terlihat gugup? "Tangan Bapak sepertinya terluka, mau saya obati?" Tawarku saat melihat goresan panjang di telapak tangannya yang mirip seperti tergores benda tajam. "Pisau mungkin?" "Tunggu, pisau? Mungkinkah iya?" "Tidak, terima kasih. Saya pergi dulu, mau urus administrasi istri saya," ucapnya sambil berjalan cepat meninggalkanku. "Bagaimana?" Sakita menatapku sambil memainkan alisnya. "Dia pelakunya?" Tanyaku ragu. Ia mengangguk. "Tapi untuk apa?" "Harta karun di perut istrinya berharga 200 juta rupiah." Aku menatap Sakita kaget dan langsung mengerti apa yang ia maksud. "Merah, bisa aku minta tolong?" Aku yang sudah bersiap akan pulang terhenti saat melihat Sofia dengan muka cemas duduk cepat di sampingku. "Ada apa?" "Tolong gantikan jaga malamku hari ini. Ayahku masuk rumah sakit dan aku harus segera pergi ke desa. Hanya kamu yang bisa aku andalkan sekarang. Aku mohon Maira." Sebenarnya aku sangat lelah. Sudah bekerja dari pagi dan kini harus jaga malam. Lagi pula aku juga sudah berjanji pada Jihan akan mampir ke kamarnya setelah pulang kerja. Tapi wajah cemas Sofia sungguh membuatku tak dilema. "Bagaimana kalau mulai jam 7 malam saja? Aku ada janji dengan temanku sebentar. Setelah itu aku akan kembali lagi ke sini untuk menggantikan posisimu." "Baiklah, terima kasih Maira. Aku mau absen dulu sekarang." "Bagaimana keadaanmu?" Aku duduk di samping Jihan sambil membuka bungkusan bakso yang aku beli di perjalanan pulang tadi. "Sudah mendingan." "Sudah minum obatmu?" "Duduklah, aku akan menyuapi bakso lezat ini." Aku membantunya duduk dan meletakkan bantal di belakangnya untuk bersandar.
Lupakan kejadian tadi, Jihan. Bukankah semua sudah diatur oleh Allah? Aku hanya sangat terkejut tadi. Bagaimana kalau kamu tidak datang dan aku... Sudah. Bukankah sudah aku bilang, lupakan kejadian tadi pagi. Cari kegiatan yang positif untuk mengalihkan pikiranmu. Akan ku coba. Malam ini aku harus menggantikan temanku jaga malam. Jadi mungkin aku pulang besok subuh. Dan kebetulan besok jadwalku libur. Jadi mungkin kita bisa berjalan-jalan, mencuci otak. Gimana? Kau yang akan menggantikan Sofia? Tanya Bu Rani saat melihatku di IGD malam-malam begini. Iya, Bu. Aku pikir Rosa yang akan menggantikannya. Tapi tak apalah. Nanti ada Cici dan Noni yang akan berjaga malam juga. Rosa ada acara keluarga, Bu, jadi tidak bisa. Dan kebetulan besok jatah saya libur, jadi tidak apa, saya yang menggantikan Sofia saja. Hari ini di IGD tidak banyak pasien masuk. Hanya beberapa dan itu segera ditangani dengan cepat, sehingga ada sedikit waktu untukku meminum kopi. Tiba-tiba aku teringat dengan Bu Santi. Setelah aku meminta izin kepada Mbak Noni untuk mengecek kondisi Bu Santi, segera saja aku menuju bangsal di mana ia dirawat. Kulirik jam tanganku menunjukkan pukul 10. Malam ini di mana pertama kali aku berjaga di Rumah Sakit Merdeka. Bangunan yang sudah terbilang tua menambah kesan tersendiri saat berjalan di lorong-lorong sepi ini. Tidak banyak aktivitas yang terjadi di malam hari, karena jam besuk sudah ditutup dari jam 8 malam tadi, sehingga membuat rumah sakit ini terasa lenggang dan sedikit menyeramkan. Larilah Maira, ia gak bisa nafas sekarang. Suara Sakita mengagetkanku. Siapa? Bu Santi? Tanyaku sambil sedikit berlari. Mungkin berada di ruangan VIP, membuat leluasa laki-laki itu melancarkan aksi bejatnya. Sakita mengangguk lalu pergi entah kemana. Aku berlari semakin kencang. Langkah sepatuku terdengar begitu nyaring di tengah sepinya malam ini. Tiba-tiba badanku terpental ke belakang saat akan membelok ke gang menuju lorong kamar Bu Santi. Aduh, pantatku. Aku segera bangun dan memegang pantatku yang terasa nyeri. Seseorang juga terjatuh di depanku. Maaf, saya tidak sengaja. Aldi? Ya Tuhan, Maira, kau pikir ini lapangan bola apa yang bisa dengan bebas berlarian, hah? Ia terlihat berbeda dengan jas putih yang ia kenakan dan stetoskop yang melingkar di lehernya. Dia seorang dokter. Maaf, aku tidak sengaja. Aku sedang... Ya ampun, Bu Santi. Aku segera berlari melewati Aldi dan tak menghiraukannya, walau ia terus-terusan memanggilku. Mataku dengan teliti mencari kamar VIP 4. Ini dia. Kurai gagang pintu dan mencoba membukanya. Sial, sepertinya sengaja dikunci dari dalam. Bu Santi, tolong buka pintunya. Saya akan melakukan observasi. Teriakku bohong. Terdengar suara seperti pecahan kaca. Aku makin panik dibuatnya. Aku mencoba paksa membuka pintu itu, tapi sepertinya sia-sia. Ada apa? Aldi sudah berdiri di belakangku. Aku segera meraih tangannya dan mengarahkan ke gagang pintu. Tolong buka segera, Al, cepat. Nyawa Bu Santi dalam bahaya. Apa maksudmu? Akan kujelaskan nanti. Yang penting tolong aku buka pintu ini. Permisi, Bu Santi, apa Anda bisa mendengar saya? Tolong buka pintu ini, atau akan saya buka paksa sekarang. Terdengar suara benda terjatuh lagi. Mata kami beradu dan dengan cepat Aldi mendobrak pintu itu. Dengan 2 kali sentak, pintu berhasil terbuka. Apa yang Anda lakukan? Teriak Aldi keras. Aku yang masih di belakangnya seketika menerobos masuk dan melihat laki-laki yang mengaku sebagai suaminya tadi sedang berada di atas tubuh Bu Santi dan menutupi wajahnya dengan bantal. Kaki Bu Santi terlihat menendang-nendang, tangannya berayun ke segala arah, mencari sesuatu untuk dipegang, dan mungkin ini yang menyebabkan gelas dan vas bunga pecah berantakan di bawah. Aldi dengan kuat melayangkan tangannya ke arah laki-laki itu. Seketika tubuhnya terpental jatuh ke bawah. Aldi akan menindihnya, tapi malang pria itu berhasil melayangkan bogemanya ke wajah Aldi
dan tepat mengenai bibirnya. Ada darah kental yang keluar dari sana. Aku sedikit takut melihat perkelahian mereka. Segera mendekati Bu Santi, menyingkirkan bantal yang menutupi wajahnya, lalu segera memasang selang oksigen untuk membantu pernapasan beliau. Air mata sudah membanjiri wajahnya. Dengan lemas ia mencoba mengambil nafas secara teratur. Aku segera menelpon di bagian keamanan dan memberitahu tentang kejadian di sini. Bu Santi baik-baik saja? Tanyaku saat ia mulai bernafas dengan normal. Ia mengangguk lemah, air matanya masih keluar tanpa henti. Beberapa menit kemudian petugas keamanan datang ke kamar ini. Mereka melerai perkelahian antara Aldi dan suami Bu Santi. Bawa dia ke kantor polisi, aku akan mengurusnya besok, ucap Aldi sambil mengelap darah yang keluar dari ujung bibirnya. Setelah kondisi sudah aman, Bu Santi dipindahkan ke kamar lain yang lebih aman dengan pengawasan lebih intens. Ternyata ia adalah seorang anak pejabat penting di kota ini yang kawin lari dengan laki-laki tadi. Suaminya masuk DPO polisi yang terlibat dalam jual beli organ manusia. Dan kali ini anaknya yang akan dia jual. Bu Santi selalu menghalangi aksinya, sampai akhirnya laki-laki itu berusaha membunuh Bu Santi agar bisa dengan mulus membawa anaknya pergi. Ngeri bukan? Ah, entahlah. Semakin hari semakin gila saja masalah yang aku alami, termasuk laki-laki yang ada di depanku kini. Pelan-pelan Maira, bagaimana bisa kau lulus jadi perawat kalau cara mengobatimu saja seperti ini? Ucap Aldi untuk kesekian kalinya. Saat luka di wajahnya aku oles salep. Obati saja sendiri. Aku melempar salep ke arahnya dengan kesal, lalu berdiri dan meninggalkannya. Minumlah. Segelas kopi hadir di hadapanku. Ada kata maaf dan emotikon senyum di bawahnya. Ada racunnya tidak? Tanyaku sambil mengendus-endus aroma kopi yang sepertinya enak ini. Ya ampun, berpikirlah positif sekali-kali tentangku, balas Aldi sambil duduk di sampingku. Aku tertawa, lalu segera meminum kopi itu pelan. Jujurlah padaku, Maira, apa Sakita ada di sekitarku sekarang? Mata sendu itu menatapku tajam. Aku yang semula menatapnya beralih ke sepasang mata yang ada di belakang Aldi. Ada mata Sakita yang berkaca-kaca. Kepalanya mengangguk seakan mengizinkanku mengatakan segalanya. Iya, jawabku pelan. Tak ada balasan lagi dari Aldi. Ia kemudian menatap gelas yang ada di tangannya. Sebenarnya, apa hubunganmu dengan Sakita, Al? Tanyaku ragu. Dia calon istriku. Hah? Aku menatap Aldi dan Sakita bergantian. Aura sedih benar-benar tergambarkan di wajah mereka berdua. Kami akan menikah 2 bulan setelah aku melamarnya. Tapi harapan itu kandas karena dia bunuh diri. Lanjutnya lagi. Dia tidak bunuh diri, Al. Dia dibunuh. Tiba-tiba aku menjadi emosi saat mendengar Aldi mengatakan kalau Sakita bunuh diri. Apa maksudmu? Jelas-jelas dia bunuh diri. Mungkin ia malu karena sedang hamil saat itu. Padahal aku tidak pernah melakukan apapun padanya. Aku selalu menjaga dan melindungi selama menjalin hubungan dengannya. Tapi ia justru hamil. Kali ini aku menatap Sakita dalam-dalam. Kepalanya masih menunduk. Kenapa dia tidak pernah menceritakan kalau dia hamil dulu? Tapi bukankah selama ini aku yang tidak pernah mau mendengar ceritanya? Dan Rosa, dia juga tidak cerita apa-apa kalau Sakita ternyata hamil. Apa kau yakin kalau dia hamil? Tanyaku menyelidik. Aldi mengangguk, tapi Sakita menggeleng cepat. Tanyakan padanya, Maira, siapa yang telah menghamilinya? Tanya Aldi sambil memandangku tajam. Jangan pernah tanyakan itu padaku. Suara Sakita terdengar begitu marah, hingga akhirnya ia menubrukku keras. Kepalaku berat, pandanganku samar-samar, lalu lambat laun menjadi gelap. Sayup-sayup aku mendengar seseorang menangis pilu. Ku coba membuka mata, walau terasa sangat berat. Ku sandarkan tubuhku di dinding belakangku. Di mana ini? Aku baru sadar
kalau ini bukanlah lorong rumah sakit tadi. Di mana Aldi? Aldi, kau di mana? Teriakku, tak ada balasan. Hanya suara tangisan itu yang terdengar. Aku berdiri mencoba mencari sumber suara itu. Penerangan di sini sangat kurang, sehingga membuatku harus berhati-hati saat berjalan. Siapa yang menangis di sana? Teriakku lagi. Senyap, tak ada jawaban apapun. Lalu tangisan itu lambat laun menghilang. Kuusap lengan dan leherku yang tiba-tiba merinding. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Tempat ini tak asing bagiku, tapi di mana? Aku terus melangkah mengikuti feelingku saja. Bagaimana? Apa dia sudah mati? Terdengar suara bisik-bisik dari balik dinding. Kudekatkan telingaku, mencoba mendengar lebih jelas lagi. Sudah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada suara balasan yang tak kalah berbisiknya. Tenang saja, bawa tali ini. Untuk apa? Kita akan buat dia seolah meninggal karena gantung diri. Kau yakin? Tentu saja. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Ayo cepat sebelum yang lain bangun. Aku terdiam sesaat mencoba mencerna perkataan mereka. Langkah mereka terdengar semakin menjauh. Kuberanikan diri mengintip dan benar saja. Mereka sudah tak ada lagi di balik dinding. Aku berjalan lagi menyusuri tempat ini. Langkahku terdengar sangat jelas karena sepinya lokasi ini. Terdengar seperti benda berat yang diseret paksa. Aku terdiam di bawah gelapnya malam. Mau berlari bersembunyi tak mungkin karena suara seretan itu terdengar sangat dekat. Aku takut mereka melihat dan melukaiku karena perasaanku mengatakan mereka bukan orang baik-baik. Terlihat dua orang berpakaian serba hitam sedang menyeret benda besar itu dengan sangat pelan-pelan. Aku menajamkan penglihatanku. Itu bukan benda biasa. Itu seperti manusia. Tapi tak bergerak sama sekali walau ia diseret seperti itu. Dia masih hidup atau sudah mati? Pikiranku berkecambuk. Mereka menyeretnya lagi sampai masuk ke sebuah ruangan lalu menutupnya. Aku segera berlari mendekati ruangan itu dan berdiri di samping jendela. Terdengar suara berisik dari dalam sana. Aduh, apa yang sebenarnya yang mereka lakukan? Aku sangat penasaran, tapi bingung mau melihat mereka dari mana. Mataku tertuju pada ventilasi di atas jendela. Aku harus mencari sesuatu untuk naik dan melihat dari ventilasi itu. Ada drum air besar yang penuh air di ujung sana. Segera aku berlari dan menumpahkan semua isinya secara perlahan, lalu segera membawa ke dekat jendela dan membaliknya. Setelah aku pastikan aman, aku segera naik dengan hati-hati. Mataku memicing saat menyaksikan apa yang mereka lakukan. Siapa mereka? Dan untuk apa tali itu dipasang di atas sana? Aku terus mengamati sampai akhirnya mereka mengalungkan tali itu. Tali berwarna merah itu ke leher seseorang yang tergeletak di bawah sana. Perlahan tali itu mereka tarik dengan hati-hati sampai terangkat tubuh orang yang tergeletak itu. Sakita, pekiku dalam hati kaget. Tangan dan kakiku seketika gemetar melihat sosok yang dikalungkan dan ditarik ke atas itu adalah Sakita. Sebenarnya di mana aku? Tempat ini seperti kos-kosan Putati, tapi kenapa agak berbeda dengan yang aku tempati sekarang? Ayo cepat, kita keluar, ucap salah satu dari mereka. Aku yang mendengarnya bingung, kaget. Aku langsung berlari mencari tempat bersembunyi yang tak jauh dari situ. Terlihat mereka keluar dari kamar itu dengan mengendap-endap. Besok tugasmu yang bilang ke semua orang kalau Sakita hamil, lalu ia bunuh diri karena menahan malu dan aib ini. Bisik seseorang yang bertubuh pendek itu. Entah kenapa suara bisikannya itu terdengar jelas di telingaku. Seseorang yang lebih tinggi itu mengangguk tanda mengerti. Mereka berpelukan sebentar, lalu orang yang lebih pendek itu berjalan ke arah kamar lain yang tak jelas kamar berapa. Lalu ia segera masuk, sedangkan orang yang bertubuh tinggi itu berjalan ke arah samping.
Aku memilih mengikutinya, berjalan perlahan sampai akhirnya terhenti karena melihat ia masuk ke rumah Bu Tati. Siapa dia? Gumamku pelan dan penasaran. Seseorang mengkalungkan tali di leherku, lalu menariknya dengan kuat. Aku meronta dengan keras. Nafasku hampir habis. Aku menggapai apapun yang ada di sekitarku. Tidak, nafasku ini sangat sakit. Lepaskan. Lirihku dalam hati. Seketika mataku terbuka dengan nafas tersenggal-senggal. Tapi kenapa masih terasa sesak? Aku seperti berada di sebuah pelukan. Pelukan? Siapa yang memelukku? Aku mendongakkan kepala. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Aku mendorong Aldi dan menamparnya keras. Aku merangkak mundur menjauh darinya. Ia yang kaget dan kesakitan mengusap pipinya pelan. Matanya sembab. Dia menangis. Sakita sudah pergi ya? Ucapnya lirih. Apa maksudmu? Tadi sepertinya Sakita masuk ke dalam tubuhmu. Aku sangat merindukan dia. Aku ingin memeluknya. Tapi hanya bisa melalui tubuhmu. Maaf. Ia berdiri lalu mengulurkan tangannya, membuatku berdiri. Sekali lagi, maafkan aku. Aldi berbalik dan melangkah pergi. Baru 3 langkah ia berjalan, tubuhnya berbalik dan menatapku. Aku akan membantumu menemukan siapa pembunuhnya. Dan mulai saat ini, aku akan ada selalu berada di sisimu, Sakita. Ucapnya tulus, lalu ia berbalik dan benar-benar melangkah pergi meninggalkanku. Jihan, kau sudah siap? Teriakku di depan pintu kamarnya. Sebentar, masuk saja, pintunya tidak dikunci. Kami berjalan beriringan ke arah parkir motor. Gaun berwarna merah muda selutut yang Jihan pakai gunakan menambah kesan imut padanya. Sedangkan aku yang tidak suka memakai rok, gaun dan sebangsanya memilih memakai celana kulot yang atasannya berwarna biru muda. Mau kemana? Suara Aldi terdengar dari arah belakang. Jalan-jalan, balas Jihan sambil tersenyum manis. Dan itu urusan cewek, ucapnya lagi dengan wajah jutek. Paling juga belanja-belanja gak jelas, habisin duit. Ucap Aldi lagi sambil mengelap mobilnya. Duit-duit kita, kenapa kamu yang sewot? Ayo Jihan, jangan dengerin pria jomblo yang kesepian itu. Enak aja kesepian. Gini-gini banyak yang ngantri mau jadi pacarku tahu. Kenapa sih dia? Aneh banget. Jangan naik motor, Maira. Ikutlah bersama Aldi saja. Suara Sakita terdengar di belakangku. Kenapa? Ikutlah bersama Aldi, dia orang baik. Ayo. Jihan menepuk pundakku. Aku menahannya cepat. Kita numpang Aldi saja ya. Aku takut sebentar lagi pasti turun hujan dan kau baru saja sembuh, gimana? Jihan menatapku lama, lalu mengangkat bahunya pelan. Terserah kau sajalah, yang penting kita jalan-jalan. Tunggu sebentar ya, aku bilang ke Aldi dulu. Hai, bisa tolong antar kami jalan-jalan? Kenapa harus aku? Pakai ojek online saja sana. Sakita yang suruh, bisikku di dekat telinganya. Jangan berbisik seperti itu, kau membuatku geli saja. Benar dia yang menyuruhmu. Baiklah, demi Sakita, aku ambil jaket dulu. Ucapnya lirih, lalu ia berjalan masuk ke dalam rumahnya. 15 menit kemudian, mobil putih milik Aldi ini memasuki halaman parkir sebuah mal besar di tengah kota. Setelah mendapatkan tempat parkir yang pas, kami akhirnya turun dan berjalan memasuki mal ini. Aku dan Jihan bergandengan dengan sesekali bercanda. Sedangkan Aldi memilih berjalan di belakang tanpa berkomentar apapun. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Singkat cerita 10 menit kemudian pesanan kami sudah datang. Aku ke toilet sebentar ya. Perlu aku temani? Tawar Jihan. Aku menggeleng. Leganya. Aku keluar dari toilet itu dengan wajah bahagia. Hai, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku pada Aldi yang berdiri bersandar di dinding di luar toilet. Ikuti aku, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Jawabnya sambil menggendeng tanganku dan berjalan entah kemana. Tangannya terasa dingin saat menyentuh kulitku. Apa dia sedang cemas atau gimana?
Dia terus menggendengku menaiki tangga darurat sampai ke atap mall ini. Di sini sangat sepi, ditambah hujan gerimis. Suasana terasa dingin dan mencekam. Bulu kuduku seketika merinding. Aldi melepaskan tangannya, kemudian berjalan di tengah. Kemarin Sakita bilang padaku kalau ia tidak hamil. Ucapnya pelan, lalu ada yang menjebaknya. Dia berjalan ke arah pinggir gedung. Tangannya ia masukkan ke saku celana. Matanya melihat awan mendung di atas sana, sedangkan wajahnya dibiarkan basah oleh tetesan hujan. Hatiku hancur saat mengetahui selama 2 tahun ini aku membencinya karena kehamilannya yang ternyata bohong. Dia mengajakku pergi bersamanya, Maira. Apa maksudnya? Jangan gila. Aku sangat mencintainya dan aku ingin hidup bersamanya. Maafkan aku, Maira. Dia menaiki tembok pagar pembatas. Aldi, turun. Istighfar, Al. Jangan menuruti hawa nafsu dan tipu dayanya. Ingat, bunuh diri itu dosa. Aku panik, histeris, tapi dia malah tersenyum. Semuanya sudah berakhir, Maira. Aku sudah tahu semuanya. Sakita telah menceritakan semuanya. Saat dia merasuki tubuhmu, sebenarnya aku sudah tahu. Cuma aku berusaha diam. Aku tidak mengatakan apapun kepada semua orang, termasuk kepadamu. Ternyata yang merencanakan pembunuhan itu adalah saudaraku sendiri. Ya, dia adikku. Dia telah merencanakan semuanya. Dia ternyata mencintai Sakita dari dulu, tapi Sakita selalu menolaknya. Dan kecemburuan itu memuncak setelah aku dan Sakita memutuskan akan menikah. Aku telah menyesal karena aku baru mengetahuinya. Tapi sudahlah, dia katanya sudah ikhlas. Lagian juga adikku sudah meninggal karena kecelakaan. Sakita sudah mengikhlaskan semuanya. Dia mengatakan yang terpenting aku tahu segalanya dan sudah tidak menganggap bahwa dia hamil duluan. Terus maksud kamu apa? Kenapa kamu seperti ini? Aku juga gak tahu, Maira. Tapi Sakita menyuruhku agar aku bisa mencintaimu, Maira. Dia ingin aku menjagamu. Hah? Maksudnya? Iya. Tanpa aku ketahui kapan perasaan ini muncul. Aku mencintaimu, Maira. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.